Tidak lama kemudian tubuhnya sudah berubah menjadi ular naga yang sangat besar. Ular jelmaan Kiai Pasir itu terus berguling-guling di tanah menuju arah pondoknya untuk melihat keadaan Nyai Pasir. Tempat sepanjang ular naga berguling menjadi cekungan dan makin lama makin luas. Dacing TV dengan bangga mempersembahkan sejarah Telaga Sarangan Magetan dengan judul Asal-Usul Telaga Sarangan Magetan. Untuk mengetahui sejarah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, pada zaman dahulu kala di lereng Gunung Lawu bagian timur hiduplah sepasang suami istri yang bernama Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Mereka tinggal di sebuah pondok kecil yang terbuat dari anyaman bambu dan beratapkan dedaunan. Mereka hanya tinggal berdua saja, karena selama bertahun-tahun menikah, mereka belum dikaruniakan seorang anak pun. Tempat tinggal mereka juga sangat terpencil, sangat jauh dari pemukiman warga. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mereka menanam umbi-umbian di sekitar pondok. Sayuran dan buah-buahan didapat dengan mudah di hutan sekitar. Kadang-kadang Kiai Pasir berburu binatang untuk dijadikan lauk. Daging binatang dikeringkan sehingga dapat disimpan untuk waktu lama. Sesekali Kiai Pasir pergi ke pasar desa yang terdekat untuk menukar barang yang tidak ada di lereng gunung, seperti garam dan beras. Barang-barang dari gunung yang laku ditukar dengan bahan makanan adalah kayu bakar. Untuk itu Kiai Pasir rajin mengumpulkan kayu bakar, baik yang berupa ranting-ranting maupun kayu belah. Di suatu hari Kiai Pasir pergi ke hutan untuk menebang pohon. Batangnya akan digunakan untuk mengganti tiang pondoknya yang sudah dimakan rayap. Sedangkan rantingnya nanti akan dikeringkan untuk kayu bakar. Pagi-pagi sekali setelah menyantap ubi bakar, beliau pamit pada istri tercintanya hendak ke hutan yang agak jauh dari pondoknya. Ia membawa kapak dan air minum secukupnya di dalam wadah bambu. Istrinya pun melepas kepergian Kiai Pasir di depan pondok dengan pesan untuk pulang sebelum hari gelap. Tiba di tengah hutan, Kiai Pasir mencari-cari pohon yang cukup besar dan berbatang lurus supaya kuat dijadikan tiang. Pohon-pohon di hutan itu besar-besar ukurannya, padahal Kiai Pasir hendak menebang yang berukuran sedang supaya ia kuat memikulnya dibawa pulang ke pondok. Tidak lama kemudian ia pun menemukan pohon yang sesuai dengan keinginannya. Karena semak belukar di sekitar pohon itu sangat lebat, Kiai Pasir pun terlebih dahulu membersihkannya agar ia mudah mengayunkan kapaknya ke pangkal pohon. Saat ia sedang menyibak dan membersihkan semak itu, dilihatnya ada sebutir telur berukuran cukup besar tergeletak di atas tumpukan dedaunan yang menyerupai sarang. Seketika itu Kiai Pasir teringat istri tercintanya yang tentu akan sangat senang apabila mendapatkan telur untuk santapannya. Apalagi mereka jarang sekali dapat makan telur. Tanpa berpikir panjang lagi, diambilnya telur itu, kemudian dimasukkan ke dalam wadah bambu yang sudah kosong. Kiai Pasir kemudian melanjutkan pekerjaannya membersihkan semak belukar di bawah pohon. Pekerjaan itu memakan waktu yang cukup lama, karena semak belukar tumbuh sangat lebat dan tinggi. Matahari tampak sudah mulai bergeser ke barat. Saat Kiai Pasir hendak mulai mengayunkan kapaknya,
Karena Kiai Pasir takut kemalaman nanti di perjalanannya, maka Kiai Pasir berhenti menebang meskipun pohonnya belum roboh. Ia segera berkemas dan berniat akan melanjutkan keesokan harinya. Ia berpikir besok pasti akan lebih mudah dan cepat tumbang pohonnya karena sudah tidak perlu lagi membersihkan semak belukar. Nyai Pasir sudah menanti dengan cemas di depan pintu pondokan karena hari mulai gelap. Alangkah senangnya ketika dilihat Kiai Pasir pulang dengan selamat. Apalagi saat itu suaminya menyerahkan wadah bambu. "Apa ini?" tanya Nyai Pasir. "Buka sajalah Nyai, nanti kamu pasti tahu isinya apa," kata Kiai Pasir sambil meletakkan kapaknya di sudut luar pondok. "Wow, besar sekali telur ini. Kau dapat di mana, Ki?" tanya sang istri girang seraya mengeluarkan telur itu dari wadah bambu. "Di bawah pohon. Sudah lama kita tidak makan telur kan Nyai?" kata Kiai Pasir dengan wajah gembira. Ia membayangkan lezatnya telur itu setelah direbus. "Sebentar, Ki. Sepertinya ini bukan telur ayam hutan. Telur ayam hutan tidak akan sebesar ini kan?" kata Nyai Pasir tiba-tiba menjadi cemas. "Sudahlah, mungkin saja ayam hutannya besar, jadi telurnya juga sebesar ini," kata Kiai Pasir sambil masuk ke dalam pondok. "Kalau telur ular bagaimana, Ki? Induknya pasti akan mencari." Aku tidak melihat ular di sana kok. Itu rezeki kita hari ini. Sudah, tak usah berpikir macam-macam. Siapkan saja makananku. Aku sudah lapar nih Nyai." "Tidak menunggu ku rebuskan telur ini dulu, Ki?" "Telurnya buat simpan besok saja Nyai, untuk menambah tenaga. Besok aku harus melanjutkan menebang pohon lagi." Kemudian Nyai Pasir tidak bertanya lagi. Ia segera masuk ke pondok dan menyalakan perapian untuk menjarang air, menuruti kata suaminya. Kiai Pasir kemudian menyalakan dian sebagai penerangan, karena di dalam pondoknya sudah gelap. Sambil menunggu airnya mendidih, Nyai Pasir menyiapkan ubi rebus dan sayur di atas meja bambu. Kiai Pasir pergi ke pancuran di belakang pondok untuk membersihkan diri. Tidak lama kemudian Kiai Pasir sudah duduk menghadap meja, menunggu Nyai Pasir untuk makan bersama. Keesokan harinya Kiai Pasir bangun lebih pagi karena akan melanjutkan menebang pohon. Saat Kiai Pasir menyiapkan peralatan di samping pondok, Nyai Pasir menghidangkan minuman, ubi rebus, sayur, dan telur rebus yang dapat kemarin. "Ki, sarapan sudah siap nih." "Ya sebentar." Kiai Pasir masuk ke dalam pondok dengan wajah gembira karena membayangkan lezatnya telur rebus bikinan istri tercintanya. Sudah lama mereka tidak menyantap hidangan berprotein itu. Nyai Pasir membelah telur itu menjadi dua. Yang satu diberikan kepada Kiai Pasir dan satunya disantap sendiri. Enak sekali Nyai. Mudah-mudahan tenagaku bertambah hari ini." "Iya, Ki. Rasanya lebih lezat dari telur ayam yang pernah kita makan." Selesai bersantap, Kiai Pasir berangkat ke hutan dengan membawa peralatan seperti biasanya. Nyai Pasir mengantarkan hingga ke halaman pondok. Setelah suaminya tidak tampak, Nyai Pasir kembali ke pondok untuk membereskan peralatan makan dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Sementara itu, Kiai Pasir bergegas menyusuri jalan yang telah dilaluinya kemarin karena ingin segera mencapai hutan dengan cepat. Dalam perjalanan itu, Kiai Pasir merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia merasa sehat dan segar ketika meninggalkan pondok, tetapi kini badannya terasa panas dan sakit yang tidak terkirakan.
Tak kuasa lagi melanjutkan perjalanan, ia pun berhenti dan meletakkan seluruh peralatan yang dibawanya. Sekujur tubuhnya seperti ditarik-tarik, kulitnya bergerak-gerak membentuk tonjolan-tonjolan yang makin lama makin besar dan terasa sangat gatal. Semakin lama rasa gatal itu semakin tidak tertahankan. Ia pun cepat berguling-guling ke tanah dengan harapan rasa gatalnya akan hilang. Tetapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya, rasa gatal itu semakin menjadi-jadi dan tubuhnya serasa kian membengkak dan memanjang. Apa yang terjadi denganku? Gumam Kiai Pasir. Tidak lama kemudian tubuhnya sudah berubah menjadi ular naga yang sangat besar. Ular jelmaan Kiai Pasir itu terus berguling-guling di tanah menuju arah pondoknya untuk melihat keadaan Nyai Pasir istrinya. Tempat sepanjang ular naga berguling menjadi cekungan dan makin lama makin luas. Tanpa diketahui Kiai Pasir, di pondoknya Nyai Pasir juga mengalami hal yang sama. Setelah suaminya pergi, Nyai Pasir merasakan tubuhnya sangat panas, sakit, dan gatal-gatal. Karena tidak tahan menahan sakit dan gatal, Nyai Pasir juga berbahan dan berguling-guling di tanah. Tubuhnya kian memanjang dan membesar hingga berubah menjadi ular naga yang sangat besar. Ular naga jelmaan Nyai Pasir itu berguling-guling terus keluar halaman pondok ke arah perginya Kiai Pasir. Tempat pergulingannya ular naga Nyai Pasir itu juga membentuk cekungan yang kian luas dan dalam. Apa yang terjadi denganku? Apakah suamiku juga berubah? Nyai Pasir teringat telur yang dibawa pulang suaminya. Dugaannya bahwa telur itu adalah telur ular mungkin benar. Ia merasa menyesal telah memakan telur itu. Tetapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Semuanya sudah terjadi dan tidak dapat kembali seperti semula. Naga jelmaan Kiai Pasir dan Nyai Pasir akhirnya bertemu. Mereka berada di tengah-tengah cekungan yang luas bekas mereka berguling. Tak kuasa mereka menahan air mata karena menyesal telah memakan telur yang bukan miliknya. Rasa gatal pun tak kunjung hilang hingga mereka terus berguling-guling, menyebabkan cekungan di tengah kian lama kian dalam. Tiba-tiba cekungan terdalam itu menyemburkan air yang sangat deras hingga dalam waktu yang tidak terlalu lama. Cekungan besar dan luas itu penuh terisi air dan menjadi telaga yang sangat besar. Ular naga jelmaan Kiai Pasir dan Nyai Pasir hilang bersamaan dengan berubahnya cekungan itu menjadi telaga. Penduduk sekitar yang mengetahui peristiwa terbentuknya telaga itu menamainya Telaga Pasir, diambil dari nama Kiai Pasir dan Nyai Pasir, yang kelak kemudian masyarakat menyebutnya dengan Telaga Sarangan karena telaga itu berada di desa Sarangan. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul Telaga Sarangan Magetan. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan nama toko atau tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share seake-ake. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.